Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pintu terbuka untuk Mehdi Taremi dan tertutup untuk Valentin Carboni. Dengan dua langkah ini, Inter hampir menyelesaikan lini serangan mereka untuk musim depan. Nerazzurri tidak ada niat merencanakan musim depan tanpa Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Taremi didatangkan untuk menggantikan salah satu dari Marco Arnautovic atau Alexis Sanchez yang akan mengosongkan tempatnya sebagai pemain non-Uni Eropa. Kemudian untuk Valentin Carboni, ada dua skenario, yaitu promosi langsung ke tim utama, atau pinjaman kedua ke tim yang memiliki tekanan dan ambisi lebih besar daripada Monza. Oleh karena itu, lini serang harus terdiri dari Lautaro, Thuram, Taremi dan mungkin Arnautovic. Persyaratan tersebut adalah suatu keharusan karena pemain Austria itu akan bersaing untuk mendapatkan konfirmasi ulang dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi bagaimanapun juga, keluarnya Arnautovic hanya akan dipertimbangkan melalui transfer yang meminimalkan kerugian modal setelah investasi musim panas lalu antara pinjaman dan penebusan. Sky Sport melaporkan bahwa ada kerusakan myotendinous pada rectus femoris paha kanan Frattesi yang terlihat dari tes yang dia jalani. Oleh karena itu, Frattesi akan absen dari lapangan setidaknya selama 10 hari. Dilansir FC Internews, kemenangan yang sangat berat melawan Juve minggu lalu membuat Inter meraih poin ke-57 dalam 22 pertandingan Serie A. Ini adalah sebuah rekor yang dalam sejarah Serie A merupakan yang terbaik kedua setelah musim 2006-2007 asuhan Roberto Mancini. Ketika itu Nerazzurri berhasil meraih 60 poin dalam 22 pertandingan Serie A. FC Internews mengabarkan bahwa Nerazzurri telah berhasil meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan pertama di tahun 2024. Ini adalah untuk ketiga kalinya dalam sejarah Inter sejak musim 1929-1930. Sebelumnya mereka meraih kemenangan ini pada tahun 2007 dan tahun 1943. FC Internews melaporkan bahwa denda 10.000 euro masing-masing untuk Inter dan Juve setelah derby Italia kemarin. Sanksi tersebut diputuskan oleh Hakim Olahraga, Gerardo Mastrandrea dengan alasan sebagai berikut, denda sebesar 10.000 euro kepada Inter karena suporternya yang pada menit ke-50 babak kedua, melemparkan 3 bom asap ke sektor yang ditempati oleh suporter tim lawan. Kemudian, denda sebesar 10.000 euro kepada Juventus karena suporternya yang pada menit ke-50 babak kedua juga melemparkan 3 bom asap dan sebuah botol plastik kecil ke sektor yang ditempati oleh suporter Inter. Luca Caldirola bertaruh pada Valentin Carboni, dan kepada Sport Mediaset dia mengatakan, Valentin Carboni memiliki bakat yang hebat, dia lelah karena dia harus tumbuh. Dalam 2-3 tahun ke depan, dia akan menjadi pemain level tinggi, dia punya kepala di pundaknya dan dia pekerja keras, serta dia tahu kemana dia ingin pergi. Mauro Tassotti kepada Sport Mediaset mengatakan, Nerazzurri bermain sangat baik, mereka pantas berada di puncak klasemen. Saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada Inter, karena selain mencetak gol dan poin, mereka juga memainkan sepak bola yang bagus, dan mereka sulit dikalahkan. Juanito Gomez kepada TV Play mengatakan, Lautaro telah menunjukkan beberapa hal yang sangat baik di Argentina, itulah sebabnya Inter percaya padanya dan berinvestasi padanya. Sedikit demi sedikit dia menemukan lebih banyak kesinambungan, lebih dari segalanya, dia juga mendapatkan gelar tim nasional dan memenangkan Piala Dunia. Bagi kita semua orang Argentina, dia adalah rujukan. Sekarang semua anak ketika mereka besar nanti ingin menjadi seperti Messi dan Lautaro. Dilansir FC Internews, pada Sabtu malam Inter akan menyambut Tahun Naga, dan dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2024,
Nerazzurri akan turun ke lapangan Olimpico untuk menantang Roma dengan seragam putih kedua, namun dalam edisi terbatas dengan nama pemain ditulis dalam karakter Cina. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kemarin pelatih Simone Inzaghi menyampaikan poin spesifik kepada timnya, yaitu, kita harus mengalahkan Roma untuk memberi nilai pada kemenangan melawan Juventus, tanpa menghilangkan keunggulan yang diraih tim Allegri. Ada risiko penurunan ketegangan dalam waktu dekat, namun tim Inter tampaknya telah mengasimilasi pelajaran tahun lalu. Dengan kembalinya Liga Champions dan laga pemulihan melawan Atalanta, Inter akan kembali menggunakan rotasi, namun sekarang bukan waktunya untuk berubah. Pemain yang sama yang terlihat saat melawan Juventus akan berada di lapangan saat melawan Roma. Data fisik yang dimiliki para staf menunjukkan bahwa para pemain Inter berada dalam kondisi yang bagus. Paulo Dybala kepada Sky Sport mengatakan, Liga Champions adalah tujuan kami. Akan sulit melawan Inter yang merupakan yang terkuat di Serie A. Tapi kami akan berada di rumah bersama tim kami, dan saya berharap kami bisa melakukannya dengan sangat baik. Balotelli kepada TV Play mengatakan, Calhanoglu bukan yang terkuat di dunia, tapi dia pasti berada di antara tiga besar. Saya selalu pro Calhanoglu, saya selalu mengatakan bahwa dia sangat kuat, tapi masih terlalu dini untuk bisa mencapnya sebagai yang terbaik di dunia. Di antara Luka Modric dan Rodri, saya memilih Calhanoglu. Umpan yang dia berikan saat melawan Juventus kemarin adalah sesuatu yang luar biasa. Alessio Tacinardi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, pertandingan derby Italia di San Siro merupakan pukulan bagus. Saya pikir Juve telah sedikit memperkecil jarak dengan Inter. Pada pertandingan tersebut saya melihat ada terlalu banyak perbedaan antara kedua tim. Namun tahun-tahun saya bersama Bianconeri telah mengajarkan saya bahwa Anda tidak boleh menyerah, Anda harus percaya pada Scudetto sampai akhir, karena dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dilansir FC Internews, Carlo Nesti mengatakan, antara Inter dan Juventus, pertahanan setara, namun Nerazzurri lebih unggul di lini tengah, di sayap, dan di lini serang. Inter bermain melawan dirinya sendiri, meningkatkan fase proaktif, dan yang terpenting di babak pertama mereka menghancurkan Juventus di lini tengah mereka. Inter akan memenangkan Scudetto, sesuai dengan kemampuan mereka. Juventus hanya akan berkembang jika mereka menambah intensitas dan bermain dalam fase pengendalian. Agen Thiago Motta, Dario Canovi kepada Radio Kiss Napoli mengatakan, Motta belum mengetahui masa depannya, tapi dia pasti tidak akan berada di Napoli. Dia tidak akan datang ke Napoli bahkan jika De Laurentiis membeli Zirkzee dan Calafiori darinya, dia punya rencana lain untuk masa depannya. Fulvio Colovati kepada Corriere della Sera mengatakan, krisis gol adalah yang pertama dan terutama krisis para penyerang. Di belakang Lautaro ada kekosongan, hanya pemain Argentina itu yang tampil pada tingkat keunggulannya bersama Inter yang stratosfer. Bagi saya, Vlahovic juga berada di bawah standar, dia dibayar dengan 90 juta euro, dia harus membuat perbedaan setiap minggu. Tepuk tangan untuk Giroud yang tampil jauh melampaui ekspektasi. Gazzetta.it melaporkan bahwa kehidupan kedua Samir Handanovic di sepak bola terjadi antara pelajaran taktis untuk mendapatkan lisensi kepelatihan, dukungan di tim muda Inter, dan evaluasi penjaga gawang yang diincar klub untuk tim utama. Mengenai tugas terakhir ini, mengingat Beppe Marotta dan Piero Ausilio sedang mempertimbangkan untuk menyusun skuad masa depan, Handanovic akan berguna ketika keputusan akhir harus diambil.